Prambors, ngobrol bareng Indonesian Basketball League. Cuma di 102 FM Prambors, Semarang. 102 FM Prambors, Indonesia nomor 1 hits music station. Selamat siang kalau muda. Kaget kan tiba-tiba hari Minggu siang ada suara yang ganggu banget. Nah emang sih dia di sini tuh buat gangguin kamu nih kalau muda. Tapi gangguin kamu ya nggak sendirian, karena aku bersama dengan 3 orang dengan perawakan yang sangat tinggi. Mereka bukan pemecah rekor tertinggi di Indonesia, bukan. Tapi mereka ini adalah teman-teman Dias dari Indonesian Basketball League, ya, Indonesia. Nah, nanti kita bakal kenalan sama mereka kalau muda. Tapi yang pasti di Prambors ngobrol bareng hari ini kita bakal ngebahas tentang olahraga. Olahraga apa ya yang paling disukai zaman sekolah dulu? Kalau kamu, apa kalau muda? Mungkin salah satunya adalah ada yang bilang, gue paling suka tuh basket. Nah, dan hari ini pas banget karena kita bakal ketemu sama mereka dan kita bakal ngobrol sama jagoan-jagoan basket. Dan aku yakin banget pasti banyak banget nih dari kolom muda yang bisa main basket juga. Oke, kita kenalan nih sama yang pertama ada Mas Kevin Lianto Pratama. Aku manggilnya Mas. Boleh. Mas Kevin ini adalah marketing dari IBL. Selamat siang Mas. Halo, selamat siang. Baru sampai di Semarang hari ini apa udah dari kemarin? Kebetulan aku sampai Semarang itu di hari Jumat. Oh, hari Jumat sore aku sampai Semarang. Nah, iya. kenapa Mas Kevin ini lahirnya nyampe di Semarang itu hari Jumat? Nanti kita bakal kasih tahu nih kalau udah. Terus yang kedua ada Randi Prasetya alias Randi dari Satya Wacana Salatiga. Selamat siang Randi. Siang. Nih orang ini ya, itu kakinya tuh kayak udah kelebihan beberapa meter gitu loh kalau muda. Dibandingkan gue maksudnya, gue udah ngeluarin kaki tetep aja tinggian dia. Antara gue berdiri sama dia duduk itu sama tingginya, kebayang kan? Dan Randi ini adalah pemain basket dari Satya Wacana Salatiga, sekaligus juga gabung di klub Future. Iya, benar, Future. Terus ada juga Henry Lakai atau Lakai dari Satya Wacana Salatiga juga. Halo, siang Lakai. Siang. Oh, semangat banget loh. Dan aku juga semangat kalau muda karena aku ditemenin sama Zahid tentunya. Hit. Halo. Ngomong dong Hit. Halo. Kali-kali gitu loh keluar suaranya. Ya, soalnya berat kayak siapa? Oh iya. Zahid ini terlalu berat nih kalau muda karena dia merasa tertekan. Sama kayak aku dari golongan kurcaci berada di antara mereka ini. Oke, kita bakal ngobrolin mengenai IBL Tokopedia 2023 yang sudah dilakukan sejak kemarin ya Mas Kevin ya? Betul, kita sudah mulai start dari kemarin di hari Sabtu. Hari untuk Sabtu series tanggal 5 11. Semarang ya. Oke, untuk series 5 Semarang. Tempatnya ada di Knight Stadium. Dan itu dimulai dari jam berapa sampai jam berapa? Jadi kita mulai itu kemarin betul dari tanggal 11 Maret. Kita start tip off di game pertama itu dari jam setengah 12 siang. Oh, kita dari jam dalam satu hari akan ada 4 game. Dan itu bisa dari siang sampai game terakhir itu di jam 9. Berarti tadi malam sampai jam 9 malam? Betul. Oke. Dan kayaknya antusias banget ya orang Semarang berdatang sana Sangat ya. antusias dan lumayan rame. Kita tunggu hari ini juga pasti akan ramai sekali. Rame banget, Iya. apalagi ini weekend kan, Betul. pada libur kan kalau mudanya. Oke, nah sekarang ngobrolin tentang ini IBL Tokopedia 2023. Kalau tadi Mas Kevin aja bilang di hari pertama tuh udah antusias banget gitu. Nah, dan bayangannya adalah sampai nanti terakhir tanggal 18 Maret itu juga antusiasnya akan sama. Nah, ngomongin soal itu, ini antusiasme masyarakat sendiri terhadap bola basket saat ini, terutama habis pandemi COVID-19, ini gimana Mas? Syukur alhamdulillah ya. Maksudnya kita lihat bisa dari animo basket di Indonesia itu sudah mulai bangkit lagi. Oke. Kita juga ini kan sudah berjalan sampai saat ini di seri 5 Semarang. Kita start itu awal di bulan Januari di seri 1 Bali, kemudian lanjut ke beberapa kota, ada Malang, Surabaya, Solo, dan sekarang di Semarang. Di setiap kotanya kita memang banyak beragam individu ataupun kelompok yang sangat suka dengan basket dan antusiasmenya itu sangat bagus untuk bola basket Indonesia. Nah, itu juga membuat animo penonton, atmosfer di lapangan itu jadi sangat ramai, seru sekali untuk penonton langsung gitu. Oke, yang cewek-ceweknya banyak juga dong. Kita dan untungnya kita juga dari semua kalangan hadir ya gitu. Baik itu yang berkeluarga atau bawa anaknya bahkan menonton pertandingan. Kemudian juga ada teman-teman yang mungkin membawa pasangan, ada dengan teman-teman kerabatnya itu. Kita dari segala usia
datang untuk langsung ke GOR. Oke, itu yang kemarin. Iya. Dan hari ini harapannya juga akan lebih banyak lagi tentu. ya. Kita berharap banget untuk seri 5 Semarang ini animonya sama seperti kota-kota sebelumnya, bahkan kalau bisa lebih lagi gitu. Jadi apalagi kita kan di penghujung minggu nanti akan ada satu event spesial juga. Waduh, itu yang paling ditunggu sebenarnya kalau udah. Nah, ini ngobrolin mengenai cara buat datang ke sana, buat lihat nih dari tanggal 11 sampai 18 Maret nih. Ini gimana caranya, Mas? Gampang banget. Jadi kita lokasinya itu kan ada di Knight Stadium. Kalau untuk kaula muda ataupun IBL fans yang mau datang langsung itu bisa beli tiketnya langsung melalui online, baik itu ada di loket.com ataupun di Tokopedia seperti itu. Oh, oke. Jadi di sana nggak ada OTS-nya, nggak ada ya? Kita on the spot bisa tapi tetap online. Oh, gitu. Jadi dibantuin di sana Yes, bisa. betul. Kita bantu guidance dari sana. Oke. Dan itu kayak sekali masuk udah 1 hari gitu. Jadi kita per game? Jadi gini, ada perbedaan yang menarik untuk kita di series tahun ini dibandingin sebelumnya. Kalau teman-teman kaula muda ataupun IBL fans sebelumnya mengetahui kalau misalnya tiketnya itu hanya untuk 1 hari full. Tapi kalau sekarang kita ada berbagai macam variasi tiket. Ada game tiket, ada day pass tiket, ada juga courtside. Nah, kalau game tiket itu orang akan bisa memilih game mana yang memang dia mau nonton. Jadi kan tadi sempat aku bilang kita 1 hari itu ada 4 pertandingan. Nah, itu penonton itu bisa menonton ataupun memilih game mana yang dia mau tonton. Nah, kemudian ada daily pass. Daily pass itu adalah tiket terusan. Jadi tiket full pass selama 1 hari. Jadi udah harganya dengan harga spesial pastinya. Terus juga tentu dia bisa langsung otomatis dapat 4 untuk bisa nonton 4 pertandingan gitu. Oke. Terus ada juga yang seminggu gitu ada nggak? Ada juga. Kita ada juga yang series pass. Series pass itu jadi udah full orang langsung nonton dari game kapanpun, game apapun dari jam berapa sampai hari apa itu bisa langsung. Oh, bisa langsung. Gitu. Termasuk yang tanggal 19 All Star apa beda lagi? All Star itu beda lagi kebetulan. Beda jadi lagi. ini yang tadi aku jelasin lebih yang untuk memang kategori tiket untuk seriesnya. Seriesnya ya. Gitu. Oh, gitu nih kalau Buda. Jadi yang saya dari tadi udah penasaran ya kan. Gimana sih caranya biar bisa nonton nih seriesnya dari IBL Tokopedia 2023? Tadi diterangin sama Mas Kevin. Tapi kalau seandainya kamu masih punya banyak sekali pertanyaan, ya bisa loh kalau seandainya mau WhatsApp ya di 0881 0802 12102 0881 0802 12102. Habis ini dia bakal balik lagi. Tentunya masih di Prambors ngobrol bareng IBL Tokopedia 2023. Prambors, ngobrol bareng Indonesian Basketball League. Cuma di 102 FM Prambors, Semarang. 102 FM Prambors, Indonesia nomor 1 hits music station. Kalau udah balik lagi masih bareng Madias di Prambors ngobrol bareng Indonesian Basketball League. Dan sekarang ini masih bersama dengan mereka bertiga. Ada Mas Kevin, marketing dari IBL. Kemudian ada Randi dan juga Lakai ya. Mereka ini adalah pemain dari Satya Wacana Salatiga. Keren loh. Kita nanti baru ngobrolin tentang Salatiga. Cuman, ternyata ada yang nanya duluan. Mau nanya duluan? Nanya dari WhatsApp dulu ya? Boleh. Karena sebenarnya kita belum masuk ke Randi sama Lakai, tapi udah ada yang nanya gitu. Boleh. Ini buat jadwal main All Star-nya jam berapa? Mas Kevin mungkin yang jawab. Untuk All Star dari Azarin, namanya Azarin. Oke, halo Azarin. Untuk aku bantu jawab ya. Kalau untuk All Star sendiri kita kan akan dilakukan 19 Maret. Nah, itu di All Star sendiri itu kita akan banyak kegiatan. Selain ada All Star Game-nya, kita juga ada kayak 3-point contest, slam dunk contest, kemudian ada skill challenge juga dan ada activation lainnya tentunya yang menarik. Kalau di pertanyaan itu untuk game berapa itu kita akan start open gate itu dari jam 2 siang. Oh oke. Gitu. Dari jam 2 siang itu udah mulai open gate ya. Iya, betul. Walaupun belum langsung pertandingannya kan. Betul. Okay. Karena tadi akan ada berbagai macam kegiatan lainnya. Nah, yang ini buat Randi sama Lakai. Itu mainnya kapan? Main apaan maksudnya? Kita Gak sabar mungkin ngeliatin mainnya mereka. Loh, kalau udah sama Randi sama Lakai baru ngobrol doang nih, gue udah ditanyain mereka. Oke, Randi sama Lakai yang jawab Mas Kevin dulu mungkin mainnya kapan? Apa? Yang mana maaf? Dua-duanya. Oh, ini untuk seriesnya. Kalau untuk gamenya mereka masih bisa akan menyaksikan Satya Wacana Salatiga di hari-hari berikutnya.
besok mereka kan masih main lagi. Oke. Di hari Senin, kemudian juga ada masih di hari Rabu ya. Hari Rabu kalian akan main Sama gitu. Jumat. Sama Jumat. Oh, sama Jumat. Buat Jadi kaula Senin muda mungkin bisa nonton ya. langsung untuk Kalau melihat mau permainan nonton mereka. langsung melihat Benar. Randi sama Lakai bisa datang di hari Senin, Rabu sama Jumat. Jumat, ya. Oh, jadi lu sehari masuk, sehari libur, sehari masuk. Ya, tergantung juga. Kenapa? Kadang ada yang main 2 hari berturut-turut, atau race-nya 2 hari gitu. Tergantung gitu. jadwal. Tergantung Setiap seri jadwalnya. beda-beda gitu. Tapi kalian nanti bersama kan ya yang di seriesnya kan? Ya, sama. Satu tim. Satu tim kan Ya. ya. Jadi makanya hari Senin, Rabu sama Jumat nih kalau Azdarin mau nonton. Ya. Tapi kalau saya penasaran tampang-tampang mereka kayak gimana, nanti kita bakal tanya nih Instagramnya mereka apa sih? Iya boleh kan gitu. Mas balik lagi nih ke Mas Kevin sekarang. Ya. Sekarang kan ini IBL Tokopedia 2023 ini masuk seri kelima. Gue mau tahu dong apa sih yang bikin IBL itu milih Semarang gitu? Karena biasanya tuh rata-rata ya Semarang tuh kayak konser aja suka dilewatin ya Hit. Sedih gitu Iya, rasanya iya, gitu iya. loh. Kalau nggak di Jogja, pokoknya kalau yang di Jawa Tengah tuh biasanya pilihannya Jogja gitu. Ini kok kenapa sih milih di Semarang? Ya kenapa nggak Semarang gitu? Karena Semarang itu sebenarnya sebagai salah satu yang punya fanbase basket yang cukup besar di Indonesia, komunitas basketnya, akademi basketnya itu juga cukup besar. Kita juga di Januari 2020 sebelum pandemi kita juga sempat series di Semarang saat Ya, itu. benar. Waktu itu cuman Oke. waktu itu di Gor Sahabat saat itu, dan animonya juga sangat Tinggi juga. tinggi gitu, sangat ramai, dan itu kita mau coba balikin lagi kita setelah hampir 2 tahun lebih ya kan, mungkin kita tidak bertemu lagi dengan IBL fans di Semarang. Nah kita makanya mau coba membalikan lagi ya animo Oke. basketnya Berarti lagi. banyak sebelum dibikin di sini banyak dong yang nanyain. Gitu, Oh iya, maksudnya. iya tentu. Oke. Tentu kita dari IBL sendiri juga pasti ada pertimbangan lainnya, mana kota-kota mana aja yang memang akan jadi tujuan penyelenggaraan series kita gitu. Nah, dari survei kita, dari hasil riset kita ya, Semarang ini tadi yang aku bilang memang Berarti sebagai banyak potensinya. yang haus ya maksudnya. Betul, pengen, betul. Kapan nih ada pertandingan di sini? Betul. Gitu. Mungkin nanti bisa dilihat salah satunya ya, mungkin yang paling bisa dilihat hari ini pasti akan, dan kemarin gitu. Maksudnya dari animo basketnya, orang datang hadir langsung ke lapangan menyaksikan dukung timnya pemain. masing-masing, itu sangat animonya sangat baik sekali, sangat bagus Oke. gitu. Berarti emang ada masing-masing tim itu juga udah ada fansnya masing-masing ya. Betul. Dan itu Betul. ada nggak sih? Itu kan timnya nggak maksudnya bukan yang berasal dari Semarang doang kan? Iya. Nah itu ada nggak sih Mas yang emang fansnya itu kayak ibaratnya kita ngelihat artis itu dimanapun artis itu manggung kita bakal datang gitu. Oh iya, ada kayak tentu. gitu juga. Ada. Kita juga ya, kita di IBL sendiri kan kita ada 16 tim. Masing-masing tim tentu juga punya fanbase-nya masing-masing ya. Baik itu dari tim Satya Wacana 3 sendiri, terus juga ada mungkin Pelita Jaya, Satria Muda dan lain sebagainya. Itu fanbase-nya sangat besar, Loyal dan juga. sangat loyal untuk datang. Dia datang ke GOR untuk beli tiket, nonton langsung, beli merchandise-nya juga di lapangan gitu. Kita juga ada merchandise juga anyway yang Oh, gitu dijual ya? Wah, lucu, buat Hit. teman-teman IBL fans gitu. Jadi mereka sangat suportif gitu, totalitas untuk mendukung timnya kayak gitu. Oke, jadi kalau seandainya pengen tahu nih kalau muda atau mungkin bisa jadi salah satu, aku pengen milih nih, gue pengen banget nih coba jadi fans dari tim basket, nah itu bisa tuh coba Betul. datang ke sana. Betul. Karena hari ini juga sama ya, dari mulai jam 12 juga Ya, sampai malam. betul. Kita hari ini sudah mulai dari jam setengah 12 nih. Kita hari ini udah open gate. Nah, buat teman-teman kalau muda yang mau hadir bisa langsung datang ke Night Stadium. Kita masih ada 4 pertandingan di hari ini sampai di jam 9 terakhir. Sampai jam 9 malam. Untuk posisi duduknya sendiri Mas, itu ada yang di pinggir lapangan Betul, gitu kan ya? ada. Itu di pinggir lapangan kita ada namanya courtside pass itu. Jadi untuk mereka kalau muda kalau mau beli itu untuk 1 tiket bisa untuk 4 pertandingan langsung. Dan itu areanya duduknya, seatingnya di pinggir lapangan gitu. Jadi emang kelihatan Bisa langsung nih banget ya. ngeliatin Lakai, ngeliatin Randy main. Deket pula. Ngerasain tingginya mereka seperti apa. Ngeliatin Randy ngedang. Itu wah. boleh gak sih bawa kamera-kamera gitu? Bisa. Oh, boleh bisa. ya? Kan itu juga kita kan menyebarkan juga animonya juga biar orang-orang bisa merasakan lah gitu kan. Mereka bisa mendokumentasi langsung gitu. Bahkan bawa para kamera profesional gitu juga Ya, boleh. nggak apa-apa. Oh, asik nih kalau udah. Jadi udah deh, pokoknya langsung aja datang ke sana. Pas setengah 12 ini udah mulai open gate ya, Ya. di Knight Stadium. Mulai kemarin sampai tanggal 18 Maret dan 19 Maretnya itu bakal ada pertandingan All Star. Betul. Nah, yang masih mau tanya-tanya sekali lagi bisa WhatsApp di 0881 0802 12 102.
Prambors, ngobrol bareng Indonesian Basketball League. Cuma di 102 FM Prambors, Semarang. Yes, welcome back kalau muda di Prambors ngobrol bareng Indonesian Basketball League. Oke, yang masih penasaran sama Randi dan juga Lakai, tunggu ya, karena aku masih belum mau ngobrol sama mereka sih. Biar kamu nungguin aja sih kalau muda. Sebenarnya, aku mau ngobrol dulu sama Mas Kevin lagi nih. Oke. Mas Kevin, dengar-dengar IBL Tokopedia 2023 seri 5 Semarang ini akan dilanjutkan dengan IBL All Star 2023. Betul. Nah, temanya itu apa tahun ini? Oke. Tema kita tahun ini adalah Legacy for the Future. Legacy for the Future itu apa? Tanya dong, Mbak. Karena baru gue mau nanya dia minta duluan. Jadi ini berkaitan dengan IBL yang tahun ini genap 20 tahun. Gitu. Oh, oke. Yang Jadi- Indonesia? Iya, IBL Indonesia ini genap 20 tahun. 20 Jadi tahun. kita ingin memberikan konsep yang menarik gitu untuk tema All Star ini. Tadi Legacy for the Future. Jadi kita ada pemain-pemain yang sudah berdedikasi berkarir di Indonesia. Contohnya Senior Hengki maksudnya. Lakai itu. Nah, dia bikin contoh misalnya seperti Randy ini ha? untuk pemain-pemain generasi mudanya. Nah, itu jadi kita memberikan Kayak seumuran. secara karir dan pengalamannya jadi gitu. Jadi pengalamannya. kita ingin memberikan contoh pengalaman gitu untuk generasi kedepannya untuk bola basket Indonesia itu seperti itu. Jadi sebenarnya memang itu tuh bisa dilakukan terus dan Betul. harus ada regenerasi terus ya. Betul. Itu biasanya seberapa lama sih Mas orang itu jadi atlet basket gitu? Itu sih beda-beda ya. Maksudnya tergantung secara karirnya gitu. Kita let's say pemain tertua mungkin Fadlan ya. Iya, dia usia 41. Nah, itu kan tergantung as a fisik Jaga pemain, kondisi. jaga kondisi gitu. Jadi tapi tetap masih bisa sebenarnya Bisa. ya. Sampai usia berapapun Ya. asal dia masih kuat Betul. gitu dan masih mau Bisa mungkin menjaga ya. performa dan Ya. kebugaran badannya terutama betul. gitu. Oh, oke. Biasanya tuh, jadi pengen nanya ke mereka nih sebenarnya. Tapi bentar, ini masih ngomongin soal IBL All Star 2023. Ya. Tadi temanya kan Legacy for the Future ya. Ya. Nah, yang bedanya sama tahun-tahun sebelumnya apa? Yang membedakan ini kita membagi kategori timnya. Jadi tadi baik lagi berkaitan dengan temanya, kita ada dua tim Legacy dan tim Future. Kalau tim Legacy ini adalah tim yang berisikan pemain-pemain yang sudah berkarir lebih dari 5 tahun di IBL. Gitu. Kalau untuk tim Future adalah salah satu generasi pemain muda yang memang baru masuk ke IBL dan ya, itu tadi berkaitan dengan tema kita. Jadi akan ada dua tim dan itu mereka akan bertanding di situ. Oke. Ini perasaannya gimana? Karena kan Randy sama Satu tim, satu tapi tim awalnya. ya. Cuma nanti pada saat pertandingan All Star-nya dibedain. Betul. Oh gitu. Jadi kalian akan bertanding. Ini sebenarnya disetting nggak sih? Oh, kan kalau udah. Kan yang disetting kan ini kan di vote kan oleh IBL fans yang vote, bukan kita sendiri. Betul. Enggak, maksudnya pertandingan nih maksud aku. Nah, mungkin nanti Hengki akan memberikan pelajaran kayaknya. Karena dia udah lebih lama ya. Lebih lama. Oke, ada yang udah WhatsApp nih dari Avi. Avi bilang gini, Kak mau nanya dong, nanti kira-kira IBL ngadain fans meeting, mungkin jumpa fans Greet, ya, meet and sama greet gitu. atlet-atlet nggak sih? Gitu. Iya. Mas Kevin? Ada. Itu ada tentu. Kita bahkan dari pas series ini berjalan kita jadi orang nih kalau datang ke stadion selain mereka bisa nonton langsung ke melihat langsung di lapangan gitu. Mereka juga bisa bertemu di area luar. Kita akan menyiapkan space-nya, areanya juga gitu di depan. Dari pemain itu datang turun dari bis, masuk ke dalam lapangan, begitupun mereka keluar dari gor, masuk ke dalam bis, itu mereka bisa berjumpa gitu. Oh, gitu. Bisa ketemu, bisa foto, minta tanda tangan. Oke. Itu makanya nonton langsung itu jauh lebih seru. Berarti ada ya? Ada. Jadi kalau seandainya kamu nih kalau muda mungkin pas ngelihat pertandingannya terus ada kayak satu yang diincer, wah nanti habis selesai pertandingan. Oke, siap nih. Harus masuk di story gue. Biar ketahuan nonton di sini. Kayak keren nih kalau udah story kamu hari ini tuh isinya di Knes Stadium nonton IBL Betul. Indonesia ya. Oke, yang mau nanya-nanya sama Randy dan juga Lakai, habis yang satu ini kita bakal ngobrol sama mereka, oke? Di Prambors Ngobrol Bareng Indonesian Basketball League 2023. Prambors, ngobrol bareng Indonesian Basketball League. Cuma
Cuma di 102 FM Prambors Semarang. Masih di Prambors ngobrol bareng IBL Indonesia. Bisa banget nih kalau kamu mau nanya sama Randy dan juga Lakai, pemain dari Satya Wacana Salatiga. Gue mau nanya dulu sama Randy. Udah bentar. Ini aja Lakai dulu deh. Apa gue bilangnya sama Lakai dulu. Yang katanya udah lebih lama. Tadi disebutin sama Mas Kevin udah 5 tahun ya Lakai ya? Kalau sekarang ini sudah 7. Hampir 7. Hampir 7 tahun. Ya, pas tahun ini hampir di 7. IBL. Ya, hampir Nah, 7. ini sebelumnya emang lu suka basket dari kecil atau gimana? Iya sih, maksudnya dulu sih lihat kakak. Kalau kakak cerita juga kan ya kalau cerita dari belakang basket, dulu kakak saya suka basket, cuma dia cuma sampai SMA. Terus saya ikut dari kecil ikut dia latihan, begitu SMP, startnya dari SMP sih sampai SMA, PON. Nah, terus masuk IBL. Oh gitu. Oke. Kalau si Randy udah berapa lama? Aku udah 3 tahun di IBL. 3 tahun di IBL. Sama juga kayak Lakai yang emang dari kecil suka atau? Iya, aku dulunya suka basket tuh dari kelas 6 SD. Cuman ya fokus basketnya dari SMP. Oh, dari SMP. SMA, DBL sama yang lain. Dulunya sekecil aku tuh sekarang jadi gede gitu. Pertumbuhannya luar biasa ya. Karena gini, ada temen aku itu kayak gitu juga. Jadi dia tadinya tuh pendek. Terus dia pakai pemberat di kaki. Kalian pakai nggak sih kayak gitu juga? Enggak juga. Oh enggak juga. Enggak. Semakin pakai semakin tinggi. Itu jadi tinggi beneran loh dia loh. Dulu sebenarnya aku SMP itu kelas 3 SMP itu tingginya udah 187. Kelas 3 SMP. Lebih tinggi dari sekarang. Tuh, iya makanya. Enak banget kalau ganti lampu ya di rumah ya. Gak usah pakai tangga. Randy, ya kenapa mak? Itu tolong gantiin lampu. Gak pakai tangga dia. Ketawa lagi lo. Oke, apa sih motivasinya kalian main basket? Kalau sekarang aja. Oke, Kalau ya. dulu kan Untuk mungkin ya. karena hobi Ya, kan. kalau untuk sekarang sih kan udah main di liga profesional ya. Kalau untuk sekarang sih maksudnya motivasi untuk orang tua juga, kan orang tua jadi motivasi untuk main basket. Untuk diri sendiri sih karena saya udah merasakan bahwa kayaknya basket itu bisa hidup dari basket. Soalnya kan banyak orang di luar sana bilang mau sampai kapan mau main basket. Iya. Nah, tapi kalau mereka nggak tahu secara sekarang karena atmosfer basket itu sudah besar di Indonesia, basket investasi banyak orang investasi ke basket. Betul. Nah, Iya, sekarang itu basket untuk saya sendiri basket bisa hidupin. Betul. Diri saya dari basket. Apa yang saya mau bisa saya dapat dari basket. Nah, bener. Biasanya kan kalau sekarang itu kan terutama buat orang tua ya, Ya. itu kan kadang-kadang kalau anaknya terjun ke olahraga dianggapnya itu hanya hobi Iya, dan ngapain sementara sih gitu ya. lu nggak bisa cari duit dari Iya, situ. Nah iya. ini buktinya nih kalau Bunda. Jadi kalau emang kamu suka sama basket, asal diseriusin, Benar. ya kan apapun tuh pasti bisa. Betul. Gitu. Bener. Asalnya Berarti serius. udah dapat apa aja? Loh. Selain dapat pacar. Wah, berarti udah menghasilkan dong kalau Iya, 2 tahun. udah. Terus rencana lu sendiri setelah kan pastinya kan akan ada lu berhenti Iya. gitu. Itu biasanya kalau pemain basket tuh apa sih kalau udah berhenti gitu pensiunnya ngapain? Kalau untuk saya sendiri sih kalau pensiun sih maksudnya itu belum dipikirkan ya karena saya masih fokus Oh, iyalah, pasti. Cuma kalau yang maksudnya saya lihat dari senior, pemain basket lainnya kadang mereka udah berhenti tuh mereka cepat dapat pekerjaan soalnya banyak kenalan banyak yang tawar pekerjaan iya, kadang ada juga yang buka usaha jadi makanya kalau jadi anak basket enak. Saya berhenti pun masih ada yang lirik gitu apalagi sekarang kan basket itu sudah ada yang di investasi di kantor-kantoran jadi ada liga kantoran gitu kayak di liga bank liga antara perkantoran itu banyak sekarang makanya sekarang kayak teman saya contoh punya teman mereka bukan orang Jatim tapi diangkat jadi Bank Jatim supaya membela tim Jatim untuk main basket gitu. Jadi emang banyak banget kemungkinan ini kalau muda. Tapi aku pikir kalau orang berhenti main, maksudnya jadi pemain olahraga gitu ya atlet, terus setelah pensiun mereka kayak buka sekolah gitu doang. Tapi ternyata enggak ya. Kemungkinannya bisa ke banyak hal gitu. Nah, jadi buat kamu yang suka basket teruskan nih kalau Buda. Oke, ini sekarang aku mau nanya sama Randy nih. Randy sama Lakai ini kan bakalan masuk nih ke All Star 2023. Nah, artinya itu kan pilihan dari pemain-pemain terbaik IBL. Gimana perasaannya? Karena kan nggak semua pemain kan dipilihin kan itu kan. Dari semua kandidat mereka masuk ke dalam 12 list per masing-masing tim dari 24 nama. Jadi dari total 24 nama, sorry. Oh gitu. Bayangin dari IBL atau jadi agak... secara
voting. Kita membuka voting untuk IBL fans satu dan hasil voting Mereka memasukkan masuk. nama mereka. Oke, Gitu. di 12 besar atau satu besar? 12 untuk satu tim. Jadi total ada 24 nama. Oh, gitu. Oke. Tapi yang memilih bahwa karena tadi berdasarkan votingnya mereka ya. Oh ya, berdasarkan lama. Jadi tadi ada tim legacy dan tim future-nya gitu. Oke, perasaannya gimana Randy nih sekarang nih? Ada efek nggak Ren sama diri lo, sama Instagram lo yang RND Prasetya 14? Coba di follow kalau udah. Langsung dicari nih. Prasetya 14 itu apa Instagramnya Randy? Kalau penasaran Randy tampangnya kayak gimana sih ya? Buka Instagramnya. Gimana Ren? Perasaan lo Ren? Perasaan saya sendiri tuh kayak wah seneng banget, kayak nggak terduga gitu kan, kepilih jadi salah satu pemain All Star 2023 besok di IBL fans. Terus buat IBL fans yang dimanapun berada, sama terutama buat Bala Satya, makasih banyak udah vote aku di IBL All Star besok ini gitu. Oke, jangan-jangan lu gini, pilih gue deh, pilih gue. Berapa orang itu? Iya makanya itu dari setiap tim ada nggak sih dalam satu tim yang ikut series tuh ada nggak kepilih? Ada. Oh, Itu ada. makanya tadi itu kita membuka vote untuk IBL fans. Jadi dari kita buka vote itu hampir kurang lebih 1 minggu dan itu ya dari sekian nama ya mereka yang muncul namanya gitu yang terpilih. Dan dari Satya Wacana tuh mereka berdua. Ya, mereka berdua. Berarti ada tim yang nggak ada dong. Betul sekali. Oke. Berarti kan mungkin itu juga Itu waktu votingnya ada tampang-tampang mereka juga. ada. Gitu juga. Tapi mungkin juga statistik. Tentu pasti IBL fans bisa menilai secara permainan, secara gamenya, apa sih yang bisa mereka tampilin gitu selama series ini gitu. Ya kita bisa lihat Randy ngebloknya seperti apa, ngedangnya seperti apa, Akai dengan ngatur timnya, dengan 3 poinnya, itu pasti bakal dinilai oleh IBL fans gitu kan. Itu yang akan dinilai. Betul, dan itu yang memang yang membuat mereka berdua juga layak untuk masuk IBL All Star tahun ini. Wow. Gitu. Iya benar. Pertama kalinya untuk mereka berdua. Makanya itu masih bisa nggak sih dipilih lagi di tahun depan? Ya. Bisa juga. Bisa, Berarti bisa. dia beberapa kali terpilih dong. Betul. Makanya untuk mereka ini yang spesial banget karena ini Spesial pertama. banget Ya, nih. gitu. Makanya mesti lihat nih kalau Wah udah excited ya. banget ini untuk kalahin Randy. Langsung mengalahin timnya kan. Beda tim pula. Jadi penasaran nih sebetulnya nih kalau muda. Gimanakah mereka nanti yang tadinya satu tim, terus nanti di pertandingan All Star itu mereka bakal saling melawan. Saling gitu loh. menjaga, saling melawan. Bener. Nah kalau saya kamu penasaran nih kalau muda, apa sih perasaan mereka besok itu? Nah kita bakal ngobrol lagi tapi setelah yang satu ini. Prambors, ngobrol bareng Indonesian Basketball League. Cuma di 102 FM Prambors Semarang. 102 FM Prambors Indonesia #1 Hits Music Station. Kalau udah balik lagi nih ngobrol bareng sama Lakai dan juga Randy dan juga ada Mas Kevin ya dari IBL. Dan kalau tadi kita sempat ngomongin sedikit pengalamannya Randy dan juga Lakai. Nah sekarang nih mereka berdua itu kan besok tanggal 19 Maret itu bakal bakal ada di pertandingan All Star ya? Iya, betul. All Star dengan tema Legacy for the Future. Ya. Jadi yang satunya di tim Legacy, yang satunya lagi di tim Future. Betul. Nah, padahal mereka ini sebenarnya di Kalau Muda itu adalah satu tim dari Satya Wacana. Nah, sekarang kita mau nanya ini, gimana perasaannya? Apalagi Lakai ini kan dia adalah ini ya, apa namanya? Senior dan kapten tim dari Satya Wacana. Tim pula Iya. gitu. Nah, aku mau nanya nih perasaannya Randy, gimana Ren? Rasanya mau bertanding ini pertama kalinya. Iya. Bertanding melawan kaptenmu sendiri. Iya benar. Oh iya. Mungkin biasa udah pernah di latihan. Nah, ini di secara event besar. Oh benar. Dan itu kan bareng sama pemain-pemain lain dari tim yang lain kan. Gitu. Itu ada latihannya juga nggak sih? Ada. Oh gitu. Jadi Legacy latihan, Future juga latihan, latihan. ya. Jadi itu latihannya udah di Semarang atau dari yang Semarang. sebelumnya? Di Semarang nanti hari minggu paginya sebelum minggu paginya All Star-nya. sebelum. Tapi di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Oke. Jadi latihannya justru sekali itu doang. Sekali itu doang. Jadi nah itu juga di pas latihan itu kita akan ada sesi meet and greet-nya gitu. Itu untuk khusus juga untuk beberapa kategori tiket khusus untuk All Star. Oh, yang bisa Gitu. ketemu sama teman-teman dari All Star. Jadi ini. mereka bisa datang meet and greet, nontonin mereka langsung latihan. Seperti itu bisa. Bahkan sampai mereka bertanding ya. Yes, betul. Seru banget Hit, kalau itu Hit.
bisa minta tanda tangan ke Iya, semua pemainnya. betul sekali. Makanya tiket itu cepat habis. Iya, sold. Iya, Kemarin pas buka, sold. Iya, Itu dia. Aku juga lihat, aku baca di berita. betul, animonya. Animo Semarang itu emang dari dulu sih. Basket fanbase basketnya itu emang Luar gila-gila biasa ya. banget. Iya. Jadi kayak yang di pinggir-pinggir Courtside-nya itu udah habis. Itu udah habis. Dan yang untuk tribun dan yang untuk meet and greet-nya juga itu sudah habis. Udah habis duluan. Jadi ngapain kita ngomongin di sini? Dan ini, tapi setidaknya orang masih bisa datang langsung untuk series 5-nya gitu. Iya. Masih bisa bertemu gitu. Betul. Masih banyak hari yang kita masih, ini baru hari kedua, kita masih ada 7 hari ke depan di Semarang yang itu kita bakal hibur lah untuk warga Semarang gitu. Jadi nggak kalah sebenarnya ini. Betul, nggak kalah ya. Nggak kalah serunya. Nggak kalah. Nah, ngomongnya soal serunya, itu kadang ada kepikiran nih. Itu kalau pertandingan All Star itu kenapa sih seru banget? Emang disetting Mas Kevin? Nanti lu pokoknya jangan masuk-masukin deh gitu. Gak boleh pokoknya. Terus tadi kalau dia lari ke sana, lu coba tendang-tendang dikit biar dia jatuh gitu. Kalau di setting sih enggak ya tentu pasti. Kita justru tujuannya itu lebih menghibur ya. Kita secara entertainnya juga ada, tapi dengan kompetitif yang ada gitu, yang bagus gitu. Jadi kita baik lagi All Star ini kan tujuannya untuk menghibur untuk warga Semarang juga, untuk seluruh IBL fans gitu. Baik itu dari pertandingannya yang kita secara entertainnya, nanti mungkin kita akan lihat nih banyak yang dunk yang dilakuin sama Randy, 3 point yang dilakuin sama Lakai gitu kan. Itu kan ada sisi entertainnya untuk penonton basket gitu. Tapi juga pasti akan ada kompetitifnya gitu. Oke, jadi tetap ya itu asli maksudnya. Iya. Bukan settingan. Coba Randy, gimana Ren perasaannya mau melawan kaptenmu ini? Wah, kalau dari aku sendiri sih sangat siap ya buat buktiin kepada kalian sendiri. Siapa sih? Ya, center paling eksplosif di liga. Liga walaupun Hengki kapten sendiri kan di tim. Terus kalau misalnya udah tanggal 19 besok nih, ya ibaratnya kayak lu gua gitu. Musuh dalam 1 hari. Terus Ren, gimana Lakai gimana tuh? Kalau saya sih, sama dia. kalau saya sih kan biasa orang bilang kan kalau anak muda itu kan suka ngomong aja kan, mereka nggak konsisten, nggak sama kayak kita yang senior udah konsisten berapa tahun ini. So nanti kita lihat aja tuh di tanggal 19 nanti siapa yang konsisten. Kita akan banyakkan poin siapa. Iya. Tapi harus ada yang digarisbawahi loh. Salah satu pemain lokal shoot blocker terbaik ada di tim Liga. Emang blok itu nggak selalu 100% bisa kena, pasti bisa ada yang miss, awas call out. Baru ngobrol aja mereka udah seru banget. Gimana pertandingannya ya? Padahal baru 2 pemain loh. Iya, nanti akan tambah lagi padahal. Ini baru 2 pemain terbaik, nanti digabungin lagi dengan pemain-pemain lainnya di All Star di klub-klub lainnya. Kebayangkan akan seru seperti apa. Kayak gimana? Nah, mumpung nih masih ada nih tiketnya. Nah, buruan ya. Beli melalui Tokopedia itu bisa. Atau kalau seandainya kamu masih bingung gimana cara belinya, bisa langsung OTS sambil nonton seriesnya. Betul sekali. Sambil beli tuh tiketnya di Knet Stadium ya. Sekali lagi untuk seriesnya mulai tanggal 11 kemarin sampai tanggal 18 Maret. Kemudian untuk pertandingan All Star-nya tanggal 19 Maret. Nah, yang masih mau nanya-nanya boleh di 0881 0802 12102. Prambors, ngobrol bareng Indonesian Basketball League. Cuma di 102 FM Prambors Semarang. Oke, kalau muda masuk sesi terakhir nih di Prambors ngobrol bareng IBL Indonesia. Dan masih bareng sama Mas Kevin, ada Randy dan juga ada Lakai ya. Nah, kalau tadi udah ngobrol sama Randy sama Lakai mengenai gimana sih nanti mereka bakal apa sih perasaan mereka gitu loh, bakal jadi 2 tim yang berbeda di IBL All Star. Nah, sekarang aku mau nanya, kalau ini lebih ke pribadinya mereka sebenarnya. Ini kan jadwalnya untuk series kan Randy sama Lakai untuk tim Satya Wacana itu kan hari Senin, Rabu sama Jumat. Berarti ada ini dong, ada liburnya nih di hari Selasa gitu. Nah, biasanya tuh kalian ngapain sih kalau libur gitu? Biasa sih kalau saya sih kan latihan terus. Enggak juga, biasa sebelum kan misalnya latihan 1 hari, 1 kali kan misalnya sore. Biasanya kan ada waktu dari pagi tuh sampai siang. Biasa habis sarapan sih kalau saya sih kadang kita tidur lagi. Enggak juga.
Karena ada aktivitas. Kalau saya sih kan lagi main game, suka main game, main PS gitu kan, lagi bawa PS juga kan. Pasti kan bosan. Kadang juga keluar juga bentar, misalnya jalan-jalan aja. Jalan kemana? Ya, kalau ada ke mall gitu. Oke, itu biasanya kalau di mall gitu suka ketemu fans gitu nggak sih? Ya kadang ada yang datang, Kak, kayaknya boleh minta foto nggak? Oh. Kayak ya, kayak kemarin masih ngutang deh. Ibu kantin ternyata. Oke, terus kalian berdua ini kan di Satya Wacana, pastinya kuliah dong? Iya. Lah kayak di jurusan apa? FKIK. Jurusannya itu olahraga. Oh, olahraga. Sementara kalau Randy sendiri? Aku di Fakultas FTI-nya tapi jurusannya DKV. Oke, tadi kita sempat ngobrol nih kalau Bude. Jadi ternyata si Randy ini tuh suka gambar. Makanya pas banget kalau dia di kafe. Nah, pas tadi kita nanya, nah terus yang bikin seragam, gambarnya tuh dia ternyata. Itu dibayar nggak lo? Enggak. Kan udah dibayar setiap bulan dia. Sebagai atlet ya. Berarti sebagai atlet tuh kalian udah dibayar sekarang? Iyalah. Iya tentu. Oh gitu. Nah itu tuh kalau udah jadi kuliah udah gratis, Iya, kan? Dibayar. Terus dikosin juga nggak sih? Mes. Oh mes ya. Tuh mes itu udah include sama makan. Makan 3 kali Makan sehari. semua, dibersihin kamar, dicuci semua. Yang penting tinggal main, menang. Yang penting ya. Seri. Kalau di Satya Wacana Enak banget ya. latihan, kuliah, latihan, tanding. Pokoknya itu aja ya tugasnya. Ya tugasnya tiap hari itu. Bener-bener. Karena semuanya udah disiapin dari. Bener-bener nggak usah mikirin nih kalau udah. Jadi sebenarnya enaknya tuh itu loh jadi atlet. Iya. Jadi kalau kamu bilang bahwa atlet tuh emang bisa hidup dari ini enggak Enggak buktinya juga. gitu loh Iya, mereka. benar. Makanya nih setelah Randy, nah mungkin ada nih yang baru-baru lagi. Itu biasanya berapa lama sih kalau Satya Wacana tuh sampai lulus doang? Enggak. Ya kadang kan maksudnya kalau kita dari diri sendiri kan ini udah kuliah masa nggak diselesaikan dulu. Nah biasa selesai dulu terus kadang ada yang pindah tim, ada yang mau stay juga nggak apa-apa, nggak masalah dari tim. Oh gitu. Jadi tetap di situ boleh. Ya. Atau kalau setelah lulus. Jadi Satya Wacana juga siapin sampai S2. Kalau mau lanjut S2 bisa. Oh. Iya. Iya. Ini pun ada teman saya ambil S2. Dia nggak, maksudnya dia baru di Satya Wacana kan baru masuk tahun ini dari tim lain dia. Cuma dia udah lulus S1 hukum. Nah di Satya Wacana ditawarin mau lagi nggak ambil S2 hukum. Nah dia ambil S2 hukum gitu. Main basket. Iya. Jadi apa namanya karirnya tuh bisa Panjang. Karirnya panjang. Bisa Buat juga. jangka depannya juga. Iya. Jangka panjangnya. Punya backupan juga kan gitu. Tapi ini kan ngomongin soal yang tadi kan hal-hal yang enak ya. Dari atlet gitu. Pernah gak sih ngalamin sesuatu yang gak enak? Misalnya jatuh kayak yang parah. Cedera ya, cedera. Nah, pasti pas nih saya sama Randy. Nah, kalau saya sama iya. Cederanya sama. Kalau saya kan yang pertama, saya pertama kena di saat tanding di Indonesia Cup dulu di 2018 tercedera ACL. ACL itu ligamen putus kan, ligamen lutut putus. Nah, 1 tahun kemudian, ya harusnya si Randy ini naik IBL itu 2019. Mau naik berikutnya 1 bulan kemudian dia kena sama juga. ACL. Nah dia off lagi setuan. Tempat yang sama. Di tempat yang sama. Jadi itu biasanya off-nya berapa lama? Itu kalau ACL itu tergantung pemulihan. Ada yang 6 bulan, ada yang setahun. Recovery-nya tergantung. Iya recovery-nya. Dan itu harus dioperasi gitu-gitu juga. Iya harus dioperasi. Soalnya kan itu penahan lutut itu penting di basket. Iya. Serem banget. Bagi mereka tinggi besar ya kan Iya, untuk menjaga penopang badan. Nah, itu Penopang makanya badannya pentingnya tuh emang kalau mau main sampai lama gitu butuhnya jaga kondisi. Oh iya harus jaga kondisi. Iya. Terus tentunya pinter-pinter mainnya juga kali Iya. ya. Iya, jaga safety badan Iya. sendiri. Iya safety badan sendiri. Tapi sebenarnya ada safety-nya kan? Iya. Nah, safety-nya itu apa? Dari gunanya latihan, stretching, dari Pemanasan. Sebenarnya itu dari hal kecil sih yang biasa kita lupa bahwa pemanasan itu penting. Iya, Nah, bener-bener. untuk orang yang suka basket jangan. Tapi tenang aja kalau di Semarang, Iya. lo nggak usah gerak-gerak udah panas. Itu nggak perlu pemanasan. Oke, kalau udah seru banget kan ngobrol kita hari ini nih bareng sama Mas Kevin, Randy dan juga Lakas. Ya pasti kamu jangan sampai lupa ya buat datang ke IBL Tokopedia 2023 seri 5 Semarang di Knes Stadium. Udah mulai dari kemarin tanggal 11 sampai 18 Maret. Itu ada berbagai macam jenis tiketnya, dari tiket per game sampai dengan tiket terusan, bahkan tiket seminggu langsung itu juga ada. Betul. Terus nanti ada juga pertandingan All Star nih ya, Ya. tanggal 19 Maret. Betul. Mas,
Terakhir nih. Boleh. Apa nih yang bikin kalau muda selain tadi bakal ketemu sama si All Star ini, apa sih yang kenapa sih mesti nonton IBL Tokopedia 2023 di Semarang? Oke, untuk kaula muda dan IBL fans tentunya kenapa harus nonton? Karena kita akan menyajikan berbagai macam hiburan dan pertandingan yang menarik tentunya. Itu akan mendapatkan pengalaman tersendiri. Di sana ada FNB-nya gitu nggak sih? Ada kita ada area fanzone juga. Nah, area fanzone itu jadi terdiri dari berbagai macam UMKM. Jadi ada F&B makanan. Kemudian kita ada juga merchandise, aksesoris di IBL Store namanya. Itu bisa mendapatkan berbagai macam atribut untuk klub favoritnya gitu. Jadi jangan lupa jangan sampai nggak hadir, menyaksikan langsung, menikmati langsung keseruannya langsung di lapangan. Oke. Untuk biar tahu update-nya ada ini nggak sih? Instagram? Ada. Kalau kita bisa cek aja di website kita di iblindonesia.com atau di Instagram @iblindonesia. Oke. Sementara kalau seandainya mau follow mereka nih, kalau muda bisa di Hengki ya HENGKY_Lakai LAKAY 12. Kalau Randy RND Prasetya 14. Jadi dicari aja udah pasti muncul mereka berdua. Makanya pasti tahu muncul. update kegiatan dari mereka nih di IBL sekarang ini ya. Oke, Mas Kevin, thank you banget udah hadir di sini. Terima Randy kasih. dan juga Lakai. Terima kasih. Besok. Amin. Seriesnya juga pertandingan All Star-nya. Amin. Nanti aku akan nelpon Mas Kevin deh. Mas, aku ikut. Ayo, tentu. Tanggal Kita 19 undang. kan ya. Hari Minggu. Dengar katanya ada ininya artisnya. Ada. Ada Itu siapa? nanti kita rahasiakan. Seru nih Biar kalau surprise udah. ke semuanya. Yang tadi dibilang ya, jadi nanti bakal ada artisnya juga, nggak cuma artis-artis dari pemain basketnya aja, tapi juga artis beneran. Karena hiburan lainnya itu tadi yang Itu akan kita tadi ya. siapkan gitu. Dengar kalau udah katanya balik. Pokoknya IBL selalu beli juta. Nah, itu update terus aja ya informasinya tadi itu di Instagram IBL @IBL Indonesia atau Indonesia. bisa dicek di website kita di iblindonesia.com. Oke, thank you banget kalau Muda udah dengerin dari tadi. Dan besok atau nanti kita ketemu ya di Knight Stadium di IBL Tokopedia 2023 seri 5 Semarang. Dia pamit, sampai jumpa, bye-bye. Prambors, ngobrol bareng Indonesian Basketball League. Cuma di 102 FM Prambors Semarang.